Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Analisis Runtun Waktu, Ibu Mustika Hadijati, SSI, MSI. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftah Fadila dengan NIM G1D019038, mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Mataram. Baik, pada presentasi kali ini digunakan software Minitab, kemudian untuk datanya digunakan data saham Bank Negara Indonesia atau BNI dari periode tanggal 10 Juni tahun 2021 sampai dengan periode 16 November tahun 2021. Jadi di sini digunakan data saham BNI harian dengan banyak data sebanyak 110 data. Baik, selanjutnya di sini akan dicari time series plot-nya agar kita mengetahui langkah selanjutnya metode apa yang akan kita gunakan. Untuk mencari time series plot-nya, di sini digunakan menu start, kemudian di sini kita gunakan time series, kemudian di sini time series plot, kita pilih simple, lalu kita klik OK. Pada kotak series, di sini kita masukkan variabel yang kita gunakan untuk mencari time series plot-nya. Di sini kita masukkan variabel saham BNI, kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat pada time series plot saham BNI, terlihat bahwa data belum stasioner baik terhadap varian maupun terhadap rata-ratanya. Selain itu juga terlihat bahwa di sini tidak terjadi pola perulangan data, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pada data saham Bank BNI ini bukan merupakan data musiman, sehingga metode yang kita gunakan adalah metode ARIMA, di mana ARIMA merupakan gabungan dari autoregressive dan juga moving average. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan pengecekan melalui time series, kemudian trend analysis. Di sini kita masukkan variabel saham Bank BNI, kemudian kita klik OK. Di sini pada output terlihat bahwa garis merah itu menunjukkan tren, di mana di sini terjadi tren positif yang dari ke bawah kemudian naik semakin ke atas. Di sini terlihat bahwa data belum stasioner terhadap varian dan juga rata-ratanya. Untuk itu, kita akan melakukan transformasi dan differencing. Pertama yang kita lakukan adalah transformasi, agar data menjadi stasioner terhadap variannya. Sini digunakan menu start, kemudian kita pilih control chart, kemudian box chart transformation. Sini pada kotak kita masukkan di sini saham Bank BNI, saham BNI. Untuk group size-nya kita masukkan 1. Kemudian untuk option di sini kita masukkan C2, di mana nanti C2 ini akan menampilkan data hasil transformasi box chart yang pertama. Kemudian OK. Nah, pada C2 kita beri nama trans 2, trans 1 maksud saya. Dan di sini lihat hasilnya yaitu menunjukkan bahwa rounded value atau lambdanya itu bernilai 0,0. Sehingga kita perlu melakukan transformasi kembali. Di mana transformasi itu dihentikan apabila rounded value atau lambdanya telah bernilai 1. Karena lambdanya belum bernilai 1, maka kita lakukan transformasi box chart yang kedua. Dengan langkah yang sama, kita pilih. Namun pada kotak ini kita masukkan variabel trans 1, hasil pada transformasi yang pertama. Kemudian untuk optionnya kita pilih C3. Kemudian kita klik OK. Ya, di sini terlihat ada transformasi box chart yang kedua, bahwa rounded value-nya itu masih bernilai 0,31, sehingga kita akan melakukan transformasi box chart untuk yang ketiga kalinya. Sebelum itu kita beri nama untuk kolom ketiga, kita beri nama trans 2. Selanjutnya dengan langkah yang sama kita pilih control chart, kemudian box chart. Untuk kotak ini kita masukkan variabel 3 atau trans 2. Untuk optionnya kita ganti menjadi C4, kemudian kita klik OK. Nah, pada transformasi yang ketiga ternyata rounded value-nya sudah bernilai 1. Artinya transformasi kita hentikan karena data sudah stasioner terhadap varian.
Kemudian kita namakan untuk keempat bernama trans 3. Kemudian kita lakukan kembali trend analisis untuk melihat apakah masih terjadi tren atau tidak. Kita pilih trans 3, untuk model tipenya kita pilih linear, kemudian kita pilih OK. Nah, ternyata setelah melakukan transformasi, kemudian kita cek tren analisisnya, ternyata masih memiliki tren, di mana artinya bahwa data belum stasioner terhadap rata-rata. Untuk itu, kita akan melakukan differencing. Di mana differencing ini dilakukan dengan cara menghilangkan nilai data pada periodenya dikurangi pada periode sebelumnya untuk kita cari selisih datanya. Kemudian untuk software Minitab ini kita bisa mencari differencing dengan cara start, kemudian kita pilih time series, kita pilih difference. Nah, pada kotak series kita masukkan trans 3, kemudian hasil dari difference yang pertama ini akan kita letakkan pada kolom P5. Kemudian kita klik OK. Kita beri nama di sini 1. Itu kita akan melakukan kembali, kita lakukan trend analysis. Apakah setelah kita lakukan differencing pertama, apakah data sudah stasioner atau belum? Di sini kita akan melakukan trend analysis. Sini untuk yang div 1-nya kita akan lihat apakah sudah stasioner atau belum. Ya, di sini terlihat bahwa ternyata data masih menunjukkan tren, sedikit tren di sini, sehingga kita akan melakukan differencing sekali lagi. Dengan langkah yang sama, time series, kita pilih difference. Kemudian untuk yang seriesnya kita pilih div 1. Hasil dari differencing yang kedua ini akan kita letakkan pada kolom P6. Kita klik OK. Kita dapatkan kolom 6 hasil dari differencing yang kedua. Div 2. Oke. Setelah itu kita lakukan sekali lagi trend analysis. Kita lihat, kita masukkan div 2, kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa data telah stasioner, artinya sudah tidak ada tren lagi. Data sudah stasioner baik terhadap varian maupun terhadap rata-ratanya. Untuk langkah selanjutnya, maka kita akan mengidentifikasi model ARIMA yang akan kita gunakan dengan cara melihat plot ACF dan juga PACF-nya, di mana plot ACF itu digunakan untuk melihat order dari moving average atau MA-nya, sedangkan plot dari PACF-nya itu akan kita gunakan untuk melihat order dari autoregresif. Pertama, kita akan melihat plot ACF-nya dengan cara start, kemudian kita akan pilih time series, kemudian kita pilih auto correlation. Nah, auto correlation ini kita masukkan div 2, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini dihasilkan, nah ini gambar dari plot ACF-nya atau auto correlation-nya, di mana pada plot ACF ini terlihat bahwa pada leg pertama itu batang melewati garis signifikan, di mana garis yang berwarna merah ini merupakan garis signifikan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa order dari MA yaitu 1. Kemudian kita akan melihat order autoregresifnya dengan plot PACF. Di sini kita pilih partial autocorrelation. Kita pilih div 2, kemudian kita klik OK. Nah, untuk PACF-nya, ternyata di sini leg 1 dan leg 2-nya itu keluar dari garis signifikan, dari batas signifikan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa order dari autoregresifnya yaitu 2. Sehingga asumsi model ARIMA yang kita dapatkan yaitu ARIMA 221, di mana untuk order AR-nya 2, untuk differencing-nya, karena kita melakukan 2 kali differencing, maka order dari D, differencing-nya yaitu 2, kemudian berdasarkan plot ACF-nya didapatkan tadi order key-nya yaitu MA1. Sehingga kita pilih start, kemudian time series,
dan ARIMA. Nah, di ARIMA ini kita akan mencari identifikasi model dan beserta dengan outputnya. Pada kotak series sini kita pilih variabel awal yaitu saham BNI. Kemudian di non-seasonal ini, yaitu pada bagian non-musiman, untuk order autoregresifnya kita isikan dengan 2, kemudian differencingnya tadi 2, dan moving average-nya yaitu 1. Sedangkan untuk di seasonalnya ini kita isi dengan 0, tidak kita isi. Mengapa? Karena di sini data kita bukan merupakan data musiman. Terus di sini kita pilih graph, kemudian kita centang untuk time series plot-nya, untuk ACF residualnya, dan juga untuk 4-in-1 untuk melihat nanti keseluruhan dari plot residualnya. Kemudian oke. Untuk forecast-nya, kita isi dengan 10 karena yang kita inginkan yaitu untuk melihat 10 data berikutnya. Peramalan data 10 data berikutnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk result-nya kita pilih yang ketiga. Sedangkan yang di storage ini kita pilih residual dan nilai fitnya, di mana nanti untuk residualnya ini kita bisa gunakan untuk mencari atau mengecek uji dari normalitas. Kemudian kita klik OK. Oke. Ya, di sini kita dapatkan output dari model ARIMA 221. Nah, di sini pada final estimates of parameter kita dapat lihat terdapat nilai koefisien, kemudian SE curve-nya, T-value, dan juga P-value. Nah, di sini kita akan cek apakah benar model ARIMA 221 ini layak digunakan atau signifikan, atau ternyata tidak layak digunakan. Nah, pada pengujian parameter model, di mana H0, yaitu apabila P-value-nya itu lebih besar dari alfa, itu tandanya parameternya tidak signifikan atau model tidak layak digunakan. Sebaliknya yaitu H1, apabila P-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka parameternya itu signifikan, yang artinya model layak digunakan. Nah, di sini terlihat bahwa pada AR1, nilai P-value itu nilai P-value-nya itu 0,000, yang artinya nilai P-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka tolak H0. Yang dapat kita simpulkan bahwa AR1 itu signifikan atau modelnya layak digunakan. Kemudian untuk AR2 juga terlihat bahwa nilai P-value-nya itu 0,0, yang artinya P-value lebih kecil dari alfa 0,05. Maka kita akan tolak H0 atau terima H1, sehingga kita dapat simpulkan bahwa parameter AR2 itu signifikan. Begitu juga untuk MA1, nilai P-value-nya 0,000, yang artinya P-value itu lebih kecil dari alfa 0,05. Sehingga kita dapat simpulkan juga untuk parameter MA1 itu signifikan. Kemudian, karena semua P-value itu lebih kecil dari alfa 0,05, berarti secara keseluruhan kita dapat menyimpulkan bahwa model ARIMA 221 ini layak digunakan. Kemudian untuk persamaannya bisa kita lihat pada persamaan ini diperoleh XT sama dengan XT-1 ditambah 1,7, di mana 1,7 ini merupakan koefisien konstan. Selanjutnya ditambah min 1,5259, di mana ini merupakan koefisien dari AR1, kemudian dikali dengan XT-1, min XT-2, ditambah min 0,5817, yang merupakan koefisien dari AR2, kemudian dikali XT-2, min XT-3, dikurangi min 0,9761, yang merupakan koefisien dari MA1, dikali ET-1, ditambah ET. Selanjutnya, kita akan melakukan diagnostic checking atau pemeriksaan asumsi. Nah, di pemeriksaan asumsi ini kita dapat melakukan yaitu uji residual berdistribusi normal atau uji normalitas. Selain itu, kita juga dapat melakukan uji white noise. Pertama, yang akan kita lakukan yaitu kita bisa melihat residual normalitasnya dengan cara start. Kemudian kita pilih di sini basic statistic. Kemudian kita pilih normalitas test. Nah, untuk variabelnya di sini kita masukkan variabel residualnya. Kemudian di test for normality kita bisa menggunakan beberapa metode seperti Anderson-Darling, kemudian Kolmogorov-Smirnov.
dan juga Ryan Joyner. Tapi di sini kita menggunakan Anderson Darling. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat pada plot residualnya bahwa nilai p-value itu bernilai 0,397, di mana pada hipotesis uji normalitas, apabila p-value itu lebih besar dari alfa, maka residual berdistribusi normal. Namun, apabila p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual itu tidak berdistribusi normal. Nah, pada data saham BNI ini didapatkan p-value-nya itu 0,397, artinya p-value itu lebih besar dari 0,05. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pada data saham BNI ini residualnya berdistribusi normal. Kemudian untuk hasil dari output ARIMA model 221, untuk uji white noise-nya, di sini kita bisa menggunakan nilai dari Ljung box-nya. Di sini kita akan melihat p-value, di mana untuk hipotesis dari uji white noise ini, apabila p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka terjadi korelasi. Sebaliknya, apabila p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka tidak terjadi autokorelasi. Di sini yang kita harapkan tentunya p-value-nya ini lebih besar dari alfa agar tidak terjadi korelasi antar leg. Namun terlihat pada leg 12 itu nilai p-value-nya 0,007, di mana berarti p-value itu lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan pada leg 12 itu terjadi korelasi. Kemudian pada leg 24, 36, dan 48 terlihat bahwa p-value-nya itu sudah lebih besar dari alfa 0,05, sehingga yaitu terima H0 dapat disimpulkan bahwa pada leg 24, 36, dan 48 tidak terjadi korelasi. Namun, seperti yang telah diketahui, karena pada leg 12 terjadi korelasi, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa uji white noise itu belum terpenuhi untuk asumsinya. Untuk asumsi uji white noise belum terpenuhi. Selanjutnya, kita juga dapat melihat nilai MSE-nya, di mana nilai MSE-nya untuk data saham BNI itu bernilai 17.423,5, di mana MSE ini merupakan rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan juga nilai peramalannya. Nah, MSE ini digunakan untuk mengecek estimasi nilai kesalahan pada peramalannya. Ada peramalan yang dilakukan. Kemudian, setelah diagnostic checking, di sini kita juga mendapatkan ACF residualnya. Nah, di sini pada plot ACF terlihat bahwa pada leg 2 itu melewati batas signifikan. Karena terdapat leg yang melewati batas signifikan, kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi korelasi antar leg untuk nilai residualnya. Selanjutnya, untuk residual plot saham BNI di sini terdapat ada normal probability plot, kemudian ada histogram versus fits, dan juga ada versus order. Untuk normal probability plotnya di sini terlihat bahwa titik-titik ini sudah berada di garis merah. Artinya residual berdistribusi normal. Selain itu kita juga dapat melihat pada histogramnya, di mana pada histogramnya ini cenderung membentuk lonceng atau garis yang simetris. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Kemudian untuk grafik versusnya dapat terlihat bahwa titik itu menyebar dan tidak berkumpul di satu tempat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau memenuhi asumsi residual identik. Setelah itu kita kembali di sini, kemudian akhirnya kita dapatkan peramalan untuk data 111 sampai data ke 120. Ini artinya kita dapatkan peramalan untuk 10 data berikutnya. Di sini pada data ke 111 didapatkan nilai peramalannya sebesar 6.856,35 dengan nilai lawannya yaitu 6.597,58 dan nilai upper aktualnya sebesar 7.115,1. Nah, untuk nilai peramalan data ke 112 sampai data ke 120 itu dapat dilihat pada tabel output forecast.
atau tabel peramalan berikut ini. Yang ini. Selanjutnya, selain itu kita juga dapat melihat time series plot setelah adanya data peramalan yang kita dapatkan. Di sini kita ketahui bahwa titik biru atau garis biru ini menandakan data dari 1 sampai data ke 110. Nah, untuk yang titik-titik merah atau garis merah ini menandakan grafik untuk time series plot untuk data peramalannya, yaitu dari data 111 sampai dengan 120. Nah, berdasarkan output-output yang telah didapatkan, kemudian dengan uji-uji yang telah dilakukan secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwa model ARIMA untuk Orde 221 itu merupakan model yang layak dan cocok digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.